Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita ingat ya bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 pusatnya ya. Maka persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau pusatnya adalah a, b, itu berarti x kurang a kuadrat ditambah y min b kuadratkan sama dengan r kuadrat. Nah, bentuk yang kedua ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan umum, yaitu misalnya gini ya, x min a dikuadratkan ditambah y min b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan jadi x kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Kemudian yang ini berubah jadi y kuadrat min 2by ditambah b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita kumpulkan yang x kuadrat dengan y kuadratnya. Kemudian min 2ax min 2by. Kemudian yang konstanta a kuadrat b kuadrat a kuadrat b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Oke ya. Jadi bentuk ini bisa diubah seperti ini. Nah, kita bisa ubah jadi bentuk umum ya, x kuadrat y kuadrat. Saya nyatakan yang ini jadi plus 2ax. Yang ini plus 2by. Yang ini kita sebut dengan c sama dengan 0 ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Dapat dinyatakan lingkaran itu juga dinyatakan dalam apa? Pasangan titik-titik yang memenuhi syarat adalah x kuadrat y kuadrat plus 2ax plus 2by plus c sama dengan 0. Bisa juga dinyatakan dengan pasangan titik x, y, ini x kuadrat min plus a ya, plus a dikuadratkan, maaf ya, kuadrat ditambah ini y plus b dikuadratkan sama dengan a kuadrat plus b kuadrat min c kuadrat. Oke ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita menggunakan yang di atas ini, maka kita bisa menentukan pusatnya. Pusatnya adalah min a, min b. Karena ingat ya, persamaan lingkaran itu min tadi, min 2a. Tapi kalau kita membuatnya dalam bentuk positif, maka pusatnya dinegatifkan. Dengan jari-jarinya adalah akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat min c kuadrat. Nah, jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka kita bisa menentukan pusatnya dan jari-jarinya. Kita ambil contoh ya. Contoh. Dari persamaan berikut, dari persamaan lingkaran berikut x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 6 y min 15 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jari. Oke ya. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kita coba dengan cara yang pertama. Cara pertama yaitu kita tahu bahwa x kuadrat plus y kuadrat plus 2ax plus 2by ditambah c itu sama dengan 0. Nah, kita jajarkan ya. Ini tadi soalnya adalah min 2x min 6y min 15 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2a itu adalah 2, 2a sama dengan min 2, maka a-nya adalah min 1. Kemudian ini 2b itu adalah min 6, maka b-nya adalah min 3. Berarti c-nya adalah min 15. Oke ya. Sehingga diperoleh bahwa pusatnya adalah min a, min b. Artinya min 1, min 3. Sehingga pusatnya adalah 1,3. Tinggal kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya adalah a kuadrat plus
B kuadrat min C adalah min 1. Min 1 kuadrat, B-nya adalah min 3 kuadrat, C-nya tadi adalah min 15. Nah, kalau min 1 dikuadratkan adalah 1 ditambah 3 dikuadratkan 9, min 15 min 15 adalah plus 15 ya. Jadi hasilnya adalah akar 25, maka nilai jari-jarinya adalah 5. Jadi ketemu, berarti pusatnya adalah 1,3 dan jari-jarinya adalah 5. Oke ya. Soalnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x atau cara lain. Cara 2 ya. 2x min 6. Y min 15 sama dengan 0. Kita akan mencoba menggunakan bentuk lain ya. 2x. Kita gabungkan ya. Y dengan 6y dikurang 15 sama dengan 0. Ingat, kalau ini bisa difaktorkan. Di bentuk kuadrat ya. Ini berarti x min, karena separuh dari 2 adalah 1. Kalau kita kuadratkan, ini hasilnya apa? Kalau x min 1 dikuadratkan berarti x kuadrat min 2x ditambah 1. Jadi ada kelebihan 1 ditambah 1 terpaksa ini dikurang 1. Yang sebelahnya, y separuh dari 6 adalah 3 dikuadratkan. Kalau kita uraikan lagi, ini jadinya y kuadrat min 6y ditambah 9. Sedangkan 9-nya ini enggak ada, jadi kita kurangkan 9. Dikurang 15 sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah ini x min 1 kuadrat, kita kumpulkan y min 3 kuadrat, kita taruh di belakang sana. Dari 15 tambah 9 tambah 1. X min 1 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan 25. Nah ketemu sudah. Pusatnya adalah 1,3. 1,3 karena min jadi plus ya. Nah, kemudian yang ini R-nya adalah akar 25 atau 5. Sama ya, apapun caranya kita bisa gunakan. Nah, selanjutnya saya ambil contoh soal lagi ya, contoh 2. Yang dilewati satu lingkaran, maka kita bisa menentukan persamaan lingkarannya dengan berbagai cara ya. Contohnya, misalnya diketahui persamaan lingkaran melalui titik misalnya V 1,0, Q 1,2, dan R 2,1. Nah, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus umum ataupun rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa gunakan ini atau X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi saya coba menggunakan atau dengan menggambarkan ya. Ini cara 1, 2, cara 3 kita gambarkan. Nah, kita akan mencoba ketiga-tiga cara ya. Cara 1. Cara pertama tadi dinyatakan bahwa X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, misalnya V 1,0. Ini artinya bahwa 1 dikurang A, 0 kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya apa? 1 min A kuadrat ditambah ini 0 kurang B berarti min B dikuadratkan jadi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang pertama. Kalau V-nya melalui tadi yang kedua adalah 1,2. Hasilnya adalah 1 kurang A kuadrat ditambah 2 kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran yang kedua. Yang ketiga melalui 2,1. Sehingga hasilnya adalah 2 min A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Nah, coba kita perhatikan antara 1 dan 2 kita bisa eliminasikan ya. 1
dan 2. Nah ini 1 min A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian 1 min A kuadrat ditambah 2 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita kurangkan, maka ini sisanya adalah B kuadrat dikurang 2 min B kuadrat sama dengan 0. Kalau demikian, ini hasilnya apa? B kuadrat dikurang 4 dikurang 4B ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah ini B kan habis ya. Nah sisa min 4 jadi plus 4. Min B jadi plus 4B sama dengan 0. Ini 4 ya, ini min 4-nya ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 4B sama dengan 4. Berarti B-nya adalah 1. Ketemu. B-nya 1. Nah, B ini bisa kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam salah satu persamaan itu ya. Kita coba memasukkan di dalam yang 2 dan 3 ya. Kita coba 2 dan 3. Kalau 2 dan 3, B-nya sudah ketemu, berarti 1 min A kuadrat. Ini yang kedua ya. Dikuadratkan, ditambah 2 B-nya 2 min B. Saya tulis lagi ulang ya. Sama dengan R kuadrat. Nah, kalau B-nya sudah 1 berarti 1 min A kuadrat. Ditambah 2 dikurang 1 adalah 1. 1 dikurangkan 1 sama dengan R kuadrat. Ini yang keempat ya. Kita sebut yang keempat. Kemudian masukkan yang ketiga ya. Yang ketiga tadi 2 min A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, B-nya kan tadi 1. 1 kurang 1 sudah 0. Berarti sisanya adalah 2 min A kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan yang kelima. Dari persamaan keempat dan kelima kita bisa cocokkan. Yang keempat dengan yang kelima ini tadi 1 min 2A ditambah A kuadrat ditambah 1. Yang sebelahnya 4 dikurang 2 kali 2, 4 kali A adalah 4A ditambah A kuadrat. Ada unsur yang sama, kita coret ya. Sehingga ini 1 tambah 1 sisa 2. Min 2A, yang sebelahnya 4 min 4A. Pindah ruas, jadi ini 2A, yang 2 ke sebelah sana adalah 4 kurang 2, 2. Sehingga A-nya adalah 1. Ketemu. A-nya 1, B-nya 1. Nah sekarang A1, B1 kita cari jari-jarinya ya. Jari-jarinya masukkan ke salah satu ini, boleh. Yang atas bawah boleh. Kita coba yang bawah. 2 min A kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 2 dikurang A-nya 1 dikuadratkan, itu adalah R kuadrat. Berarti 1 kuadrat adalah R kuadrat, berarti R-nya adalah 1. Nah, berarti pusatnya adalah 1,1, jari-jarinya adalah 1. Sehingga persamaannya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan atau 1. Atau kalau bentuk umumnya X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y ditambah 1 sama dengan 1. Hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y. 1 tambah 1 pindah ruas ke ini sisanya 1 sama dengan 0. Jadi seperti ini atau seperti ini. Oke ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita gunakan apa? Menggunakan sistem yang cara 2 ya. Cara 2 kita gunakan dengan AX kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2AX 2BY ditambah C sama dengan 0. Titik yang pertama titik P tadi 1,0. Masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti 1 dikuadratkan 1 tambah 0 kuadrat 2 kali A kali 1 ditambah 2 kali B kali 0 ditambah C sama dengan 0. Hasilnya adalah ini 2A, 2 kali B 0 kali 0, 0 ditambah C. Ini 1 saya taruh ke samping, min 1 ya. Saya pindah ruas ke samping. Ini yang pertama. P yang kedua adalah 1,2. 1,2 berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2A kali 1, 2B kali 2 ditambah C sama dengan 0. Ini jadinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 5 ya. 5 tambah 2A, 4B tambah C sama dengan 0. Kalau ini kita pindah ruas aja yang konstantanya
tambah C sama dengan min 5. Ini persamaan berikutnya. Selanjutnya ini titik K ya, maaf ya titik K. Selanjutnya yang titik R 2,1. Ini berarti kita masukkan 2 dikuadratkan, ditambah 1 dikuadratkan, ditambah 2 kali A kali 2, ditambah 2 kali B kali 1. Plus C sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini 5 ya, 2 dikuadratkan, 4 tambah 1, 5, ditambah 4A, ditambah 2B, ditambah C itu sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 4A tambah 2B ditambah C sama dengan min 5. Oke ya. Nah, coba kita perhatikan persamaan yang kedua ya. Ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan kedua dan yang ketiga. Dua tadi adalah 2A ditambah 4B ditambah C sama dengan min 5. Kemudian yang ketiga adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 5. Menghilangkan B karena kita akan mencocokkan dengan yang pertama. Karena yang pertama variabelnya A dan C, maka yang bawah ini kita hilangkan B-nya. Nah, kalau kita hilangkan B, yang berarti yang bawahnya kali 2, yang atasnya kali 1. Sehingga ini tetap ya 2A, 4B, C sama dengan min 5, yang bawahnya 8A, 4B, 2C sama dengan min 10. Kalau kita kurangkan, 2 dikurang 8 adalah 6, min 6A. Ini habis. 1 dikurang 2 adalah min 1C. Min 5 dikurang min 10 jadi 5 plus 10 ya. Min 5 tambah 10 adalah 5. Nah, kalau kita positifkan sama aja ini 6A tambah C tapi ini diminkan. Ini yang persamaan yang keempat. Nah, 4 ini saya eliminasikan dengan 1. 6A ditambah C sama dengan min 5. Yang 1 tadi 2A plus C sama dengan min 1. Saya kurangkan langsung. Saya hilangkan C-nya. Berarti 6 kurang 2 adalah 4A. Min 5 dikurang min 1. Sama saja min 5 tambah 1. Jadi min 4. Jadi A-nya adalah min 1. Nah, jadi ketemu ya. A-nya adalah min 1. Gampang aja ya. C-nya 6A tambah C sama dengan min 5. Atau bawah juga boleh. Berarti 6 kali min 1 tambah C sama dengan min 5. Min 6 tambah C sama dengan min 5. Berarti C-nya adalah min 5 tambah 6 adalah 1. Ketemu. Nah, cari B. J-nya boleh kita cari dengan dari persamaan ini. 2A tambah 4B ditambah C katanya min 5. A-nya tadi min 1, C-nya 1. Berarti 2 kali min 1 tambah 4B ditambah 1 sama dengan min 5. Ini 4B itu sama saja min 5 dikurang 1 tambah 2. 4B min 6 tambah 2 adalah min 4. B-nya adalah min 1 juga. Ketemu semua sudah. A-nya min 1, B-nya min 1, C-nya adalah 1. Maka pusatnya, ingat pusat yang bentuk seperti ini berarti min A, min B. Berarti min 1, min 1 ya. Min 1, koma min 1. Hasilnya adalah, pusatnya adalah 1,1. Sama dengan yang pertama kali tadi kita temukan. Tinggal R-nya. R-nya itu rumusnya apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat. C ya, maaf. Akar min 1 dikuadratkan tambah min 1 kuadrat dikurang 1. 1 dikuadratkan 1 tambah 1 2 kurang 1 adalah 1. Akar dari 1 adalah 1. Jadi R-nya ketemu. Sama ya. Dengan menggambarkan, tadi titik P-nya adalah 1,0. Q-nya adalah 1,2. R-nya adalah 2,1. Kalau kita gambarkan, ini 1, 2 ya. Ini 1, 2. Pertama V-nya adalah 1,0. Ini P-nya ya. 1,0. 1, 2. Ini 1, 2. Kemudian K-nya 1,2. Berarti di sini K-nya. R-nya adalah 2,1. Nah,
Kalau kita perhatikan ini segitiga ya. Nah, kita ingat konsep bahwa segitiga titik potong ya, ingat titik potong garis-garis sumbu ya. Sumbu ada dari sebuah segitiga adalah pusat lingkaran. Maaf. Nah, dan kita kalau ingat titik sumbu itu apa? Yang tegak lurus dan membagi dua. Ini sumbu pertama. Ini tegak lurus, ini terbagi dua. Lalu dari sini ini titiknya ya. Kemudian kita tarik lagi yang sumbu dari ini PQR ya. R ini terbagi dua. Ini memotong di sini. Kemudian ini ya, VR ini kita bagi dua tegak lurus. Nah, ini tegak lurus dan terbagi dengan dua. Nah, kalau kita perhatikan ternyata titiknya di sini. Titik P pusatnya adalah, kita sebut titik O-nya adalah di 1,1. Nah, gimana R-nya? Karena dari sini ke titik Q, dari Q ke R itu satu satuan, berarti R-nya adalah 1. Bisa diuji sendiri ya. Jadi ketemu pusatnya adalah 1,1 dan jari-jarinya adalah 1. Nah, bisa kita kembangkan ya. Kalau demikian misalnya gini, X min 1 kuadrat, Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 1 kuadrat ya, oke. Atau X min 1, Y min 1 sama dengan 1. Selain melalui berapa titik, persamaan lingkaran bisa dicari menggunakan garis tangen. Garis tangen ini sebenarnya apa namanya? Garis lurus yang menyinggung lingkaran ya di titik tertentu. Misalnya gini, misalnya ada garis, ini lingkaran. Ini adalah garis, misalnya garis AB. Nah, titik tertentunya adalah P. Ingat ya, konsep dari di SMP kita sudah menerima bahwa konsep lingkaran itu kalau ada garis singgung maka dia akan tegak lurus dengan jari-jari. Nah, jadi garis tangen inilah yang dinamakan garis tangen, AB-nya garis tangen. Kita tahu misalnya ini pusatnya O, O itu adalah pusat lingkaran. Kemudian titik P adalah titik singgung. AB adalah garis singgung, garis tangen ya, atau garis singgung. Kemudian apalagi OP. OP itu sama dengan R atau jari-jari. Nah, ingat OP selalu tegak lurus dengan OP itu tegak lurus dengan AB. Itu konsepnya ya. Dari sini kita bisa menentukan sehingga titik O ke P itu sama saja dengan jarak. Jarak ya. Misalnya ada persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka dari jarak titik D atau R itu bisa dinyatakan dengan harga mutlak ke titik misalnya ini X1, Y1, maka ini sama saja dengan apa? A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C, harga mutlaknya ya, karena jarak itu adalah selalu positif dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sudah kita pelajari ya SMP. Jadi untuk mencari jarak dari 0 ke titik P, OP ya, sebenarnya itu sama dengan R. Itu adalah rumusnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang A. Pusatnya di 3,-4 dan menyinggung sumbu Y.
sumbu Y. Yang B pusatnya 1,4 dan menyinggung, dan garis tangennya ya, garis singgungnya atau garis tangennya adalah 3x min 4y min 2 sama dengan 0. Oke ya, kita jawab yang A. Kita gunakan sketsanya. Misalnya gini, pusat lingkarannya adalah 3, min 4. Berarti ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, min 4. Nah, jadi kalau kita cari titik singgungnya ini ya, pusat lingkarannya seperti itu. Nah, kalau dia menyinggung sumbu Y, ini sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan jari-jari. Nah, kalau kita bikin seperti ini, anggap aja seperti ini ya, lingkarannya. Maka ini titiknya adalah 3, min 4. Sudah kelihatan bahwa pusatnya di sini. Kita bisa menghitung jarak. Karena antara sumbu Y ke titik 3 ini berjarak 3. Jadi ini R-nya adalah 3. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kurang 3 kuadrat. Ditambah ini pusatnya ya, ingat B-nya adalah min 4. Jadi Y min 4 jadi plus 4. Sama dengan kuadrat ya, sama dengan 3 kuadrat. Atau X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, bisa digunakan diubah menjadi rumus umum. Jadinya X kuadrat min 6X tambah 9 ditambah Y kuadrat plus ini 2 kali 4 kali Y adalah 8Y. 4 dikuadratkan 16 sama dengan 9. Sehingga kita bisa kumpulkan ini jadi seperti ini. Min 6X ditambah 8Y. 9 kurang 9, 0, sisanya 16 sama dengan 0. Jadi persamaannya boleh seperti ini, persamaan lingkaran atau persamaan seperti ini. Oke ya. Nah yang B. Yang B katanya pusatnya adalah 1,4, garis tangennya adalah 3x min 4y min 2 sama dengan 0. Gampang aja ya. Maka R atau D sama dengan ini. 3 dikalikan titik X1-nya adalah 1. Ditambah min 4 kalikan I1-nya adalah 4 ditambah C-nya adalah min 2 dengan harga mutlaknya adalah akar A-nya 3 kuadrat, B-nya adalah min 4 dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung R-nya 3 dikurang 16 dikurang 2 per 3 dikuadratkan 9, 9 tambah 16 adalah 25. Sehingga 3 dikurang 16 adalah min 13 ditambah 2 adalah min 11. Karena harga mutlak maka min 11 per akar 5. Ya, min 11 per 5 ya maaf. Akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 11 per 5. Sehingga persamaannya adalah X min pusatnya adalah 1 dikuadratkan ditambah Y min 4 Y-nya ya 4 kuadrat sama dengan 11 per 5 kuadrat. Atau kalau kita ubah ini jadinya bentuk umumnya tadi X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 4 dikuadratkan sama dengan 121 per 25. Nah ini jadinya X kuadrat min 2X ditambah 1, ini ditambah Y kuadrat min 8Y ditambah 16 sama dengan 121 per 25. Nah kalau kita kalikan silang ini 25X kuadrat, 25 kali 2 adalah 50X, 25 kali 1 25, tambah 25Y min 200 ya, 200Y ditambah 25 kali 16 adalah 400 sama dengan 121. Nah, kita kumpulkan berarti 25X kuadrat ditambah ini kuadrat ya, 25Y kuadrat min 50X min 200Y. Kita gabungkan yang konstantanya. Berarti 401 dikurang 121. Hasilnya adalah 280 sama dengan 0. Boleh dinyatakan seperti ini ya. Oke ya. Keliru ya. Ini tadi
400 tambah 25, 425 dikurang 121, hasilnya adalah 304 ya. Nah, oke ya. Nah, demikian kita sudah belajar tentang bentuk umum persamaan lingkaran dan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan rumus persamaan lingkaran.